Selamat pagi adik-adik, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya adik-adik dalam keadaan sehat dan semangat ya, dalam keadaan sukacita ya. Nah, hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu. Siapkan dulu yuk Alkitab dan juga persembahannya. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu hari ini dengan berdoa. Siapkan hati kita, pikiran kita. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati aktivitas kami, Engkau telah membangunkan kami pagi hari ini, sehingga kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu pagi ini. Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan, kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang taat dan setia untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada saat ini. Ampuni kami Tuhan, kami juga tak lupa buat kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang akan memberikan hikmat, sehingga apa yang boleh disampaikan boleh menyampaikan kabar sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik dan luar biasa. Kembali lagi bersama kita di sekolah minggu hari ini, bersama saya Kak Agnes, Kak Gloria, dan Kak Hendy. Nah, Kak Hendy dan Kak Agnes serta adik-adik yang di rumah, mari kita memuji nama Tuhan, kita mau bersyukur karena Tuhan sudah memberikan matahari yang bersinar terang, bunga yang semerbak, dan burung yang berkicau-kicau. Mari kita pujikan matahari bersinar terang. Agnes, aku mau tanya sih sama Kak Agnes, siapa sih yang ada di dalam hidup kita setiap hari, setiap saat, dan selalu menyertai kita? Sudah pasti Tuhan Yesus Kak Gloria, karena Tuhan Yesus itu selalu ada bersama kita dalam keadaan suka maupun duka. Pokoknya Tuhan Yesus itu selalu berjalan bersama kita. Adik-adik, mari kita pujikan jalan serta Yesus. Ikuti gerakannya ya. Adik-adik yang di rumah boleh sambil bangkit berdiri dan ikutin gerakan kakak-kakak. Direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang.
Adik-adik di rumah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah, duduk yang manis, siapkan hati dan Alkitabnya ya. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Salindri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, Yesus sayang padaku. Bertemu kembali di pagi hari ini di minggu yang penuh dengan sukacita dengan Kakak Salindri di dalam firman Tuhan. Ya, sebelum kita bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada minggu pagi hari ini, kita akan bersama-sama memohon berkat agar firman itu benar-benar bisa kita terima. Ya, oke. Kakak mengajak semuanya adik-adik yang ada di rumah untuk lipat tangan, tunduk kepala, dan kita mohon berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, saat ini kami ingin menyediakan setiap hati kami, anak-anak Tuhan, untuk kami boleh diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Roh Kudus yang menuntun kami, menolong kami, memampukan kami semuanya, sehingga firman itu boleh kami dengar. Firman itu boleh kami tanamkan di dalam setiap hati kami, dan akan bertumbuh di dalam kehidupan kami melalui perbuatan kami, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan, dan hamba-Mu pribadi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau berkati dengan hikmat, kebijaksanaan, kepandaian yang daripada Tuhan, sehingga firman yang disampaikan itu biarlah itu adalah kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan ambil dari kitab Matius. Ya, Matius dari Perjanjian Lama apa Baru? Ya, anak-anak semua sudah tahu, adik-adik semua sudah tahu, yaitu dari Perjanjian Baru. Matius yang akan kita pelajari bersama-sama yaitu dari Matius pasal yang ke-28, ayatnya 16 sampai 20. Ya, Matius 28 ayat 16 sampai 20. Silakan menyimak bersama-sama. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dari firman yang sudah kita baca dari Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai 20, di sini dikisahkan, diceritakan ya. Tapi sebelum kita masuk selanjutnya, kakak mau bertanya. Kalau kamu mendengar kabar, itu pengennya yang senang, menyenangkan, atau yang menyedihkan? Ayo pilih yang mana?
Kakak percaya pasti semuanya pengen kabar yang menyenangkan ya, tidak menyedihkan. Kalau kabar menyedihkan nanti bikin menangis. Kakak percaya bahwa semuanya pengen kabarnya adalah kabar yang baik, kabar yang sukacita. Dari firman Tuhan, dari Matius ini disebutkan bahwa murid-murid Tuhan Yesus diutus untuk menyampaikan kabar baik. Dari kisah sebelumnya, Tuhan Yesus disalibkan, kemudian mati, dan kemudian bangkit naik ke surga. Di situ Tuhan Yesus berpesan kepada seluruh murid-muridnya untuk menjadikan seluruh bangsa itu adalah murid Tuhan. Dan Tuhan akan menyertai sampai selama-lamanya. Namun, apa yang terjadi kepada murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu? Murid-murid Tuhan Yesus merasa ragu, merasa takut, ya. Karena apa? Bahwa selama ini dia masih selalu bersama dengan Tuhan sebagai gurunya. Ketika dia menghadapi permasalahan atau segala sesuatu, masih ada guru, yaitu Tuhan Yesus yang akan menolong murid-muridnya. Tetapi saat ini sudah tidak ada lagi. Tetapi satu hal yang boleh dipegang, yaitu firman Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai. Nah, sekarang ketika kamu bersama dengan ibu guru, bapak guru yang ada di sekolahan, seringkali apa yang dikatakan oleh bapak guru atau ibu guru pasti hal yang baik. Dan tentunya sebagai murid yang baik, adik-adik semuanya juga akan melaksanakan tugas dari ibu guru atau bapak guru. Begitu juga dengan murid-murid Tuhan Yesus, mereka akan melakukan apa yang dilakukan oleh bapak dan ibu guru, walaupun ada sedikit keraguan. Nah, di sini di tayangan ada sebuah gambar, ya. Gambar yang satu itu pakaiannya kotor ya, kotor. Kemudian yang satu berpenampilan rapi, cakep, ganteng. Nah, kalau adik-adik disuruh pilih yang mana? Yang penampilannya kotor atau yang penampilannya bersih? Pasti memilih yang bersih, karena apa? Terlihat handsome, terlihat ganteng. Kalau wanita, perempuan pasti terlihat cantik. Nah, itu adalah sebuah ilustrasi di mana ketika kamu diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, tentunya harus juga dengan hal-hal yang baik. Jangan sampai memberikan contoh-contoh hal yang jelek atau jahat. Itu baru cara berpakaian busana. Sekarang di dalam perilaku, di dalam hidupmu, bagaimana kamu bisa menyampaikan kabar baik yang diberikan Tuhan kepada semua orang. Tentunya dengan perilaku yang baik. Baik nanti ketika bertemu dengan teman, di dalam keluarga, di rumah, bagaimana kamu bisa bersikap dengan baik, kemudian di masyarakat, ataupun di gereja, ataupun dimanapun kamu berada, Tuhan menginginkan kamu adalah anak-anak Tuhan, kamu adalah murid-murid Tuhan, bahwa kamu akan sanggup memberikan kabar yang baik. Walaupun seringkali, atau mungkin terlintas, apakah bisa ya? Mungkin kamu takut atau ragu. Tapi satu hal, pegang janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Tuhan akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi jangan pernah takut untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita yang harus kamu sampaikan kepada semua orang. Sehingga apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Keselamatan akan dimiliki semua orang. Mari, Bunda, Kakak, mengajak anak-anak, mengajak adik-adik semuanya untuk kita bersama-sama berani menjadi saksi Tuhan untuk membawa kabar baik, kabar sukacita kepada semua orang. Jangan pernah takut, Tuhan akan menyertai kamu hari ini dan sampai selama-lamanya. Selamat menjadi pembawa kabar, selamat menjadi pewarta yang baik untuk dunia ini.
Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ya. Di akhir firman ini ada ayat emasnya atau ayat super, ya, ayat super yang harus benar-benar ditanamkan di dalam hati, ya, benar-benar ingat di dalam pikiran kita. Apakah ayat super hari ini? Yaitu diambilkan dari Matius pasal yang ke-28 ayat 19a dan 20b. Yang demikian firman-Nya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini adalah janji Tuhan dan Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Dan kamu sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, mari mewartakan kabar sukacita, kabar baik kepada semua orang. Ya, begitu firman Tuhan, dan kita selanjutnya akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama tunduk kepala, lipat tangan, mohon berkat kepada Tuhan, agar adik-adik semuanya, anak-anak semuanya diberkati, dimampukan untuk menjadi pembawa kabar baik bersama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini, di mana firman Tuhan begitu indah kami dengar di dalam telinga kami. Dan begitu luar biasa ketika itu tertanam di dalam hati kami, anak-anak kami, dan itu begitu luar biasa dan luar biasa lagi ketika itu bisa bertumbuh di dalam kehidupan adik-adik kami semuanya. Mampukan setiap anak-anak kami, adik-adik kami semua untuk bisa menjadi pembawa kabar baik bersama Tuhan Yesus. Tuhan yang sudah memberikan kasih kepada kami semuanya, sehingga banyak orang akan diselamatkan, banyak orang akan menerima kemuliaan Tuhan. Mampukan ya Tuhan, untuk kami boleh berani, untuk kami tidak takut, untuk kami tidak khawatir. Karena janji Tuhan itu adalah ya dan amin, bahwa Engkau akan menyertai kami sampai akhir zaman nanti. Bapa di surga, di pagi hari ini kami berdoa untuk seluruh anak-anak sekolah minggu GKJ Karangdowo. Berkati mereka Tuhan satu persatu. Kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan kesehatan, sukacita, semangat untuk terus belajar, damai dan sejahtera di dalam kehidupan mereka Tuhan. Bagi mereka yang memiliki pergumulan, kiranya Tuhan juga akan menolong, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Berkati setiap orang tua yang boleh mendampingi putra-putri mereka. Hikmat kebijaksanaan yang dari Tuhan kiranya terus tercurah, sehingga setiap orang tua ini Tuhan akan mendampingi dengan bijaksana, dengan penuh kasih di dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Kami juga berdoa untuk seluruh GSM GKJ Karangdowo. Berkati mereka Tuhan juga dengan kesehatan, kekuatan, pertolongan Tuhan, untuk mereka juga senantiasa semakin setia melayani Engkau di dalam segala keadaan. Berkati setiap kehidupan mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk keadaan saat ini, pandemi Tuhan, kiranya kami mohon, kiranya pandemi ini akan segera berakhir. Tuhan akan menghancurkan dari muka bumi ini, dan kami semuanya boleh dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu di hari yang penuh dengan sukacita di hari Minggu ini. Dan kami akan mengakhiri dan menutup seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, firman Tuhan sampai di sini. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Nah adik-adik, mari bersama-sama kita bangkit berdiri.
kita akan mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, sudah saatnya kita mau mengumpulkan persembahan kita. Jangan lupa uangnya dimasukkan ke dalam amplop ya. Nah, untuk mengiringi persembahan kita hari ini, kita mau angkat satu pujian, adalah Sukacita di Hatiku. Adik-adik, terima kasih ya masih semangat untuk sekolah minggu hari ini. Nah, kakak ingatkan jangan lupa untuk mengirimkan foto aktivitas adik-adik minggu ini. Nah, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita hari ini dalam doa. Mari siapkan hati kita, tangan dilipat, mata ditutup. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan dan kasih-Mu. Terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama sekolah minggu. Meskipun masih sekolah minggu di rumah masing-masing Tuhan, namun kami percaya Roh Kudus-Mu yang telah menolong kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Jadikan kami Tuhan, anak-anak-Mu yang manis, yang boleh memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami. Dan Kau mengampuni Tuhan ketika saat ini kami bersekolah minggu banyak sekali dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Tuhan Yesus juga memberkati setiap persembahan yang telah kami kumpulkan hari ini, kiranya boleh memperluas kerajaan Tuhan. Kami juga berdoa buat kakak sekolah minggu Tuhan yang mengolah persembahan ini, Tuhan karuniakan hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Ini doa kami Tuhan. Kami akhiri ibadah sekolah minggu hari ini, kiranya Kau menyertai kami dalam kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus selalu bersama kita ketika kita menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain. Tuhan Yesus ingin kita menceritakan tentangnya kepada ayah, ibu, kakek, nenek, teman-teman, dan lain-lain. Meskipun perintah Tuhan ini tidak mudah, namun Tuhan berjanji akan menyertai kita. Nah adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita mau angkat satu pujian, Yesus besertaku. Adik-adik yang di rumah boleh sambil bangkit berdiri ya.